5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triarjanto, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching dengan murid. Adapun kasus yang saya angkat adalah Panji beberapa minggu yang lalu terpilih menjadi ketua kelas 10 MIPA 7 berdasarkan pilihan teman-teman kelasnya. Pada suatu hari, Panji menemui wali kelasnya di ruang guru untuk meminta izin mundur sebagai ketua kelas. Dia beralasan karena terlalu sibuk dengan kegiatan OSIS yang diikutinya. Wali kelas sebenarnya mengetahui jiwa kepemimpinannya saat pertemuan awal perkenalan wali kelas. Bagaimanakah cara wali kelas dalam menanggapi masalah ini? Marilah kita simak praktek coaching berikut dengan coach atau wali kelas, yaitu saya sendiri, Bapak Triarjanto, sebagai coach atau murid Panji Aryo Putro, sebagai pengamat Ibu Sri Purnama Wati. Baiklah, untuk praktek coaching segera akan dimulai. Silakan Panji. Permisi Pak Janto. Oh, Mas Panji. Mari Mas, silakan masuk Mas. Iya Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu buat saya, Pak? Oh, bisa Mas. Ini Bapak juga ada jeda, nanti ada rapat, dan ini masih ada waktu. Mari, ada yang bisa Bapak bantu? Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Begini Pak, saya ingin Bapak membantu menyelesaikan permasalahan saya, Pak. Memangnya Panji saat ini mempunyai masalah apa, Mas? Saya bingung Pak. Saya mau mundur menjadi ketua kelas Pak. Mundur? Tidak salah Bapak mendengarnya Mas Panji? Iya Pak, saya ingin mundur dari ketua kelas. Saya sudah tidak kuat menjadi ketua kelas Pak. Sebentar. Apa yang membuatmu ingin mundur jadi ketua kelas, Mas? Ya, Pak. Akhir-akhir ini saya banyak kegiatan kepengurusan OSIS Pak, yang menyita waktu sehingga tidak bisa memimpin kelas dengan optimal Pak. Apakah kegiatan OSIS itu setiap hari, Mas? Kalau bisa dibilang setiap hari itu tidak juga sih Pak. Loh, berarti seharusnya Panji masih ada waktu lain dong untuk ini. Ya juga sih Pak. Benar juga sih. Coba Mas Panji. Tolong Mas Panji lebih jujur deh tentang alasan sebenarnya Mas Panji ingin mundur jadi ketua kelas. Maaf Pak, sebenarnya saya tidak kuat dengan keadaan kelas Pak. Tidak kuat? Keadaan kelas yang bagaimana maksudmu Mas Panji? Teman-teman sulit diatur Pak, dan tidak ada kekompakan. Apakah Panji sudah pernah ya mengajak diskusi bersama dengan satu kelas untuk membuat kelas lebih kompak, Mas? Kalau itu sih belum Pak. Nah, itu dia. Sekarang hambatan apa yang menghalangi Panji belum melakukan itu? Saya belum ada waktu Pak untuk melakukannya Pak.
Oh, belum ada waktu ya? Oke. Apa kekuatan yang sudah Mas Panji miliki sekarang ini? Kekuatan, saya adalah orang yang percaya diri dan mempunyai jiwa kepemimpinan, Pak. Selain itu, coba gali lagi. Masih ada lagi kah potensi yang ada pada dirimu, Mas? Apalagi ya, Pak? Oh iya, Pak. Saya juga menyukai tantangan dan bisa public speaking, walau masih dalam taraf proses belajar, Pak. Nah, itu bagus ya. Kamu apa ya? Tahu kekuatan yang ada pada dirimu. Tetapi mengapa belum kamu bisa terapkan di permasalahanmu itu, Mas? Benar juga ya, Pak. Kenapa belum saya terapkan di permasalahan ini ya, Pak? Panji, dengarkan Bapak lagi. Sudah sejak awal saat perkenalan dengan saya sebagai wali kelas dulu, ya di awal semester, kamu masih ingat ya saat itu perkenalan kita dulu? Masih, Pak. Kamu sudah terlihat sebagai murid yang mempunyai jiwa pemimpin. Kamu tuh lebih menonjol dari teman-temanmu, terlihat di situ. Terbukti juga teman-temanmu itu memilihmu sebagai ketua kelas. Oh, begitu ya, Pak. Nah, dengan Makasih, kekuatanmu itu, dengan kekuatanmu itu, ya, Bapak yakin Panji bisa kuat menjadi ketua kelas di tengah kesibukanmu sebagai pengurus OSIS. Oke deh, Pak. Kalau begitu, saya tidak jadi mundur menjadi ketua kelas, Pak. Nah, begitu. Kamu harus kuat. Masa hanya masalah seperti itu aja kamu mau mundur sebagai ketua kelas? Ya, Pak. Siap. Saya akan mencoba untuk selalu kuat menghadapi semua tantangan ke depan. Bagus, bagus. Sekarang, apa rencanamu dalam memperbaiki masalah ini, Mas? Saya akan tetap memegang amanat kelas sebagai ketua kelas yang baik, Pak. Saya akan menjalin komunikasi secara konsisten dengan teman-teman kelas sehingga keharmonisan kelas tetap terjaga. Saya akan mengatur waktu dengan kegiatan OSIS dan ketua kelas, Pak. Luar biasa. Hebat kamu, Mas Panji. Sudah bisa membuat rencana ke depan dengan baik. Berdasarkan rencanamu di atas tadi ya, yang ada beberapa tersebut, mana yang menjadi prioritasmu, Mas Panji? Yang menjadi prioritas saya adalah saya akan mengatur waktu, Pak, dengan kegiatan OSIS dan ketua kelas. Sehingga dua kegiatan saya tidak ada yang ditinggalkan, Pak. Jadi setara. Mantap, pilihan prioritas yang tepat. Bagaimana Panji menyusun strategi untuk melakukan hal tersebut, Mas? Saya akan mengatur jadwal, Pak, kegiatan kelas dan kegiatan OSIS, sehingga tidak bentrok, serta menjaga hubungan baik dengan teman-teman, Pak. Keren, Mas Panji. Berapa jangka waktu dalam melakukan strategimu itu, Mas? Kalau untuk waktu, saya akan melakukan secepatnya, Pak. Semakin cepat saya lakukan, akan semakin membantu dalam pemecahan masalah ini, Pak. Bapak senang mendengarnya. Bagus, Mas. Bagus, Mas Panji. Ya, Pak. Ya, Pak. Sekarang, Mas Panji. Oke, saya Bapak bertanya lagi. Apa komitmen Panji terhadap rencana yang kamu susun tersebut, Mas? Saya akan konsisten, Pak. Konsisten melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya, Pak. Sip, Mas. Bapak yakin kamu pasti bisa melakukannya. Siapa dan apa yang dapat membantumu dalam menjaga komitmenmu itu, Mas Panji? Tentu saja teman-teman, Pak, dan Bapak sebagai wali kelas, dan semangat saya untuk terus maju serta pantang menyerah, Pak. Alhamdulillah, Bapak bangga mempunyai murid seperti kamu, Mas Panji. Bapak optimis, ya. Bapak optimis. Kamu pasti kuat untuk tetap menjadi ketua kelas yang baik. Ya, Pak. Ini semua juga berkat motivasi dari Bapak sebagai wali kelas saya.
Terima kasih atas semuanya ya Pak. Sama-sama Mas Panji. Oh iya Mas Panji, ini maaf, ini Bapak sudah ada agenda rapat. Ini Bapak sudah ditunggu di ruang atas. Saatnya Bapak untuk menuju ke ruang rapat ya Mas? Ya Pak, mohon maaf. Saya juga permisi untuk masuk ke kelas kembali ya Pak. Oke Mas Panji, pokoknya tetap semangat, percaya, kamu pasti bisa. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, demikianlah praktek coaching dengan siswa dengan kasus tersebut di atas. Dan pada akhirnya Panji sebagai ketua kelas tidak jadi mundur dan dia tetap berusaha untuk menjadi ketua kelas yang baik dan tetap juga bisa mengatur kegiatan di keperusahaan OSIS dengan baik pula. Kepada Bu Isi Purnamawati, monggo sebagai pengamat. Luar biasa Mas Panji dan Pak Tri Harjanto, praktek coaching yang luar biasa begini. Untuk praktek coaching Pak Tri dengan Panji dengan menggunakan model serta. Satu, tadi saya sudah lihat ada tujuan yang disampaikan oleh Mas Panji sama Pak Tri. Tujuan coaching yaitu Mas Panji tetap menjadi ketua kelas. Yang kedua, ada proses TEPTA yang identifikasi. Di situ sudah nampak ada identifikasi permasalahan, mengidentifikasi apa hal-hal kendala yang dialami Mas Panji sudah nampak di situ. Yang ketiga, ada rencana aksi yang diutarakan Mas Panji untuk menghadapi masalah-masalah atau kendala-kendala yang akan dilakukan oleh Mas Panji untuk bisa kembali percaya diri menjadi ketua kelas, untuk bisa membantu membagi waktu antara ketua kelas dengan kegiatan OSIS. Jadi rencana aksinya sudah nampak dan juga nampak yang langkah keempat yaitu tanggung jawab. Nah, di situ sudah nampak Mas Panji siapa aja yang akan dilibatkan tanggung jawab untuk memunculkan lagi Mas Panji untuk PD menjadi ketua kelas dan membagi waktunya dengan OSIS gitu ya. Jadi praktek coaching model Tirta yang dilakukan oleh Pak Tri Harjanto dengan Mas Panji sudah ada 4 tahapan Tirta, yaitu dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi maupun yang terakhir yang bertanggung jawab. Begitu Pak Tri Harjanto dengan Mas Panji, luar biasa untuk praktek coachingnya. Semoga nanti Mas Panji semakin mantap ya jadi ketua kelas, karena solusi-solusi yang kamu ambil tadi adalah solusi-solusi yang berasal dari Mas Panji sendiri. Jadi motivasi sudah muncul dari dalam. Pak Tri sebagai coaching cuman memunculkan apa yang ada di dirimu. Begitu Mas Panji dengan Pak Tri, luar biasa. Oke, alhamdulillah Bu Pur, terima kasih atas pengamatannya. Dan Mas Panji juga sebagai siswa, ya siswa saya sebagai ini yang saya waleni juga terima kasih. Ini ada merupakan true story ya, karena dulu memang pernah Mas Panji mengalami seperti itu. Jadi kita angkat kisah nyata itu di dalam praktek coaching yang sebenarnya ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini Panji masih tetap bisa menjadi ketua kelas 47 dan sebagai pengurus OSIS yang baik sampai detik ini. Begitu. Baiklah, untuk praktek coaching di demonstrasi seksual modul 2.3 saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Tri, Mas Panji. Ya Bu. Thank you.